Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Kalau gitu Bapak mau ngecek dulu Rapia dan kebersihannya dulu untuk cek Rapia dulu lah. Rapia, nah bajunya dimasukin semua? Oke, Rapia. Nah, kebersihannya gimana coba? Ada sama-sama aja di bawah. Damai. Kalau damai dan bersih bisa kita untuk mulai pembelajaran kita pagi hari ini. Karena kelasnya bersih itu maka ilmu yang didapat pun akan lebih artinya. Oke, lanjut untuk ketua kelas. Boleh silakan disiapkan untuk doanya. Pimpin doanya. Siap, Bro. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, Bapak kita mau akan dulu. Nah, kehadirannya siapa yang hadir hari ini? Terus hadir siapa aja? Oke. Nah, Bapak tanya dulu. Yang hadir siapa aja nih? Ada yang hadir hari ini? Siapa? Arya sama Padi. Arya sama Padi? Yes. Oke. Untuk Arya mana? Arya sakit, Pak. Arya sakit? Siap. Oke. Sudah berapa hari sakitnya? Baru hari ini. Baru hari ini. Nah, udah dari mau? Belum. Dari malam nanti selesainya pelajaran ini, apapun masih ada di ruang sekolah, atau waktu kalian kerja, coba datang ke rumahnya untuk jenguk kalau kalian sakit sehari ini. Mantau dari jumlah kalian nantinya, kalian sembuh dan bisa balik ke sekolah lagi. Ya? Oke, siapa yang yang mau lagi datang? Adi. Pagi, mana dia? Alfa. Keterangan. Dewa. Keterangan dia datang. 3. 3 hari. Iya. Semoga aja lagi baik-baik ya. Kalau bisa juga kalian datang ke rumahnya, nanyain kabarnya gimana dia ya. Oke, kalau gitu yang lainnya harus semua ya. Ya. Oke, bentar ya. Oke. Kalau gitu sebelum Bapak kasih materi, Bapak kasih dulu ini. Bentar ya. Nah, untuk pembelajaran atau materi kita pagi hari ini yang akan kita bahas, karena kita belajar namanya coding KA. Nah, jadi kita belajar tentang coding yang kita dalam bahasa KA. Kalau bahasa Indonesia-nya berdasar arti visual. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan AI. Atau kalau kalian lihat di AI itu adalah AI. Nah, AI itu apa? Artificial intelligence itu berdasar artificial yang disebut KA tadi. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi kita hari ini mengenai coding dan kecerdasan artificial KA ini, nah, Bapak menanyakan, ada yang tahu nggak coding dan KA itu apa? Belum tahu? Oke, karena mungkin masih baru ya coding KA ini ya. Sedikit Bapak akan jelaskan dulu coding dan KA ini. Untuk coding ini sama KA kita pisahkan dulu, biar kalian paham dulu, tidak sekali langsung karena coding Bapak pisahkan dulu coding, nanti baru KA atau AI. Nah, apa yang dikatakan dengan coding dan kecerdasan artificial? Tadi Bapak bilang. Oke, kita lanjut. Nah, kita bahas coding dulu. Untuk coding. Nah, untuk coding sendiri itu
disebut dengan bahasa pemrograman atau bahasa komputer. Nah, bahasa komputer ini disebut dengan bahasa mesin karena komputer itu adalah mesin. Nah, jadi kalau ini apa? Adalah proses penulisan instruksi dalam bahasa komputer agar kita dapat memahami dan menjelaskan perintah tersebut. Nah, maksudnya itu bagaimana? Jadi yang tadi Bapak bilang, coding itu adalah bahasa mesin. Jadi karena bahasa mesin ini dalam komputer, jadi menggunakan bahasa coding. Coding itu adalah bukan berupa instruksi. Instruksi itu apa? Contohnya itu adalah namanya jalan atau alurnya. Nah, apabila kita menjalankan sebuah aplikasi, menampilkan ada berapa komputer kan? Nah, jadi apabila kalian membuka software, sebuah software atau Microsoft Word, apabila kita yaitu tinggal buka, kita berpikir juga kan bagaimana kita klik bisa buka tampilan Microsoft Word ya kan? Nah, itu menggunakan coding. Bagaimana caranya coding itu? Karena ada tampilan komputer, karena itu adalah bahasa programnya yang di dalamnya atau dalam aplikasinya. Apabila kita mengklik, dia akan memunculkan sebuah namanya perintah tampilan. Nah, itulah disebut dengan coding. Jadi tulisan itu ada di dalam bahasa mesinnya. Nah, untuk bahasa coding sendiri itu banyak. Nah, contoh bahasa codingnya ada Python, Java, C++, dan segala macamnya. Dev juga ada. Jadi setiap namanya bahasa coding itu mempunyai instruksinya sendiri. Dalam artian bahasanya sendiri. Yang mudah dari namanya tempat rendah sampai tahap tinggi. Dari rendah yaitu menggunakan namanya bahasa C++. Nah, masih C itu namanya tuh. Nah, kalau menggunakan bahasa C ini, kita tuh harus diinstruksikan itu dalam artian itu bahwasanya komputer ini kalau kita menjalankan sebuah namanya aplikasi harus sesuai dengan tujuannya. Nggak boleh salah, jadi memang harus sesuai dengan bahasa program itu. Jadi kita harus mengerti dulu bahasa ini program ini. Nah, itu bahasa C. Tapi kalau dari bahasa tingkat lanjut itu disebut dengan bahasa Python. Nah, bahasa programan Python ini sudah diterjemahkan menggunakan bahasa kita sehari-hari. Dalam kita menggunakan namanya bahasa Indonesia, ke bahasa Inggris. Nah, Python menggunakan bahasa Inggris yang mudah dimengerti oleh manusia. Karena lebih enak lagi menggunakan bahasa Python ketimbang bahasa yang lain. Nah, ini contoh-contoh bahasanya ada Python, Java, kalau Java ini untuk namanya media atau aplikasi. Kalian akan main game. Nah, biasanya game yang akan kan dalam Bapak semua nih. Nah, itu pun menggunakan Java. Kenapa Java? Karena proses di dalam itu sebenarnya dia menjalankan sesuai dengan perintah. Ini ada Python, Java, C++, CPP sama itu. Nah, di Java banyak dari programnya. C++ juga banyak programnya. Nah, Python sendiri cuma segini. Nah, itulah tadi tingkatannya dari yang paling awal sampai namanya tahap yang paling tinggi atau yang sudah paham atau enak digunakan. Jadi untuk bahasa sekarang sering menggunakan atau namanya di tahap yang sekarang ini sampai seterusnya itu menggunakan bahasa Python. Robot-robot atau pembuatan robot dari orang yang dibutuhkan atau di proyek robot. Nah, itu menggunakan bahasa Python. Ada juga menggunakan bahasa Java-nya karena itu menggunakan aplikasi juga. Nah, jadi ini contoh-contoh coding dan penjelasan codingnya ada codingnya. Lanjut. Nah, sebelum kalian belajar coding, alur dulu. Kalian melogikakan yaitu dalam artian gini. Pandai membuka yaitu secara berimajinasi atau melogikakan. Nanti hasil logikakannya akan membuat sebuah algoritma dan flowchart. Nah, apa sih Pak yang dikatakan dengan algoritma? Nah, algoritma itu adalah langkah-langkah. Langkah-langkah itu apa? Gini. Sebelum kalian namanya itu ke sekolah, kalau kita dalam bahasa yang mudah mengerti ya. Sebelum kalian berangkat ke sekolah, pasti kalian baru kalian tidur kan? Dari tidur, bangun, siap-siap masuk ke sekolah. Nah, itu langkah-langkah. Dalam artian kalian siap-siap yaitu bangun dari tempat tidur, kalian jelaskan, kalian logikakan, bangun dari tempat tidur, kalian kemana? Ke kamar mandi, cek kamar mandi kemana selesai, ke kamar baju, siap-siap, dan selanjutnya kalian
aturan langkah. Atau lebih enaknya lagi kalau anak-anak pusing, gini, tahu teh. Nah, teh itu apa bahan-bahannya dulu? Ada gula, ada cangkir, terus ada apa? Sendok, dan juga tehnya, ya kan? Dan juga air panas. Nah, itu adalah bahan. Jadi kalian mesti pikir dulu sebelum membuat teh itu membuat bahan-bahannya. Nah, setelah membuat bahan, nanti kalian membuat sebuah teh. Apa yang kalian masukkan dulu yang perlukan? Langkah-langkah itu cangkir dulu, baru terus air hangat, baru masukkan tehnya, baru dicelup aja lagi kan? Terus sampai semuanya berarti tinggal aduk pakai sendok, nanti tinggal diminum. Nah, itulah disebut dengan algoritma atau langkah. Jangan di sini. Oke, kita lanjut. Nah, setelah menggunakan algoritma, langsung ke loncat. Loncat itu apa, Pak? Pada lagi, Pak. Nah, jadi loncat ini adalah berupa namanya simbol bergambar seperti ini dan modelnya seperti ini dia. Nah, setiap simbol ini ada fungsinya. Ada yang untuk proses, terminator, terus garis, input, output, terus dan segala macamnya. Nah, ini berfungsi untuk apa? Jadi pemrograman itu ketika belajar namanya pemrograman, kita akan belajar namanya logika, berpikir secara namanya logika atau berpikir kritis. Nah, jadi yang kalian tadi buat, yang contohnya tadi mana aja? Ada di situ. Ada di sana. Oke, kita. Jadi loncat ini adalah berupa simbol yang ada namanya mulai dulu. Nah, ini disebut dengan mulai atau awal. Nah, ingat komputer itu ada tiga, ada proses, ada input, proses, output. Ya, ada in, ada pros, ada output. Ini kita digunakan di komputer. Walaupun di setiap namanya aktivitas kita juga ada ini juga. Yang sama ini juga berpengaruh pada kehidupan. Nah, ada awal. Nah, ini adalah bagian-bagian simbolnya. Ada nanti proses atau kita buat namanya kotak, dan ada inputnya juga. Dan juga ada proses, baru terakhir. Jadi lingkaran ini sebagai namanya awal dan akhir. Dan ini sebagai namanya proses. Jadi itu dia langkah-langkahnya. Jadi awal tadi apa? Yaitu membuat teh. Prosesnya apa? Menyiapkan bahan. Itu nanti kita pelajaran di episode selanjutnya ya. Mungkin nanti ini Bapak usahakan dulu untuk pembelajarannya. Bapak akan berikan dulu kalian bisa paham dulu apa itu algoritma semua. Jadi menyiapkan bahan. Terus dasarnya apa? Yaitu ini bagian namanya input. Nah, karena modelnya kayak namanya gelas tumpah, ya kan? Nah, inputnya apa? Itu dari bahan-bahan yang bahan-bahannya. Ini adalah proses pembuatan. Nah, hasil proses pembuatan nanti baru namanya apa lagi? Pendinginan. Nah, masuk ke pendinginan. Baru ada dingin sedikit, baru namanya selesai. Nah, inilah prosesnya disebut dengan loncat. Jadi kita ada logika tadi algoritma itu cara kita siapkan dulu algoritmanya, bahan-bahannya, langkah-langkahnya, baru kita buat ini. Pak, kok nggak langsung aja pakai bahasa program yang langsung? Nah, kalau kalian langsung buat bahasa programnya, kalian akan tulis sendiri. Makanya dibuat jalurnya biar kalian paham setiap kalian ini, biar kalian tahu dan tahu arahnya. Jadi instruksi yang akan kalian masukkan coding tadi berjalan secara lancar. Hanya menggunakan namanya algoritma sama loncat. Ini paham? Oke, mari hapus ini. Ini kita hapus tadi. Nah, oke. Terus sintak bahasa program. Nah, sintak itu adalah inilah dia tadi.
Nah, sintak itu adalah ini berupa namanya sintak atau perintah. Perintah itu dari mana? Dari kita. Kitanya apa? Brandware. Nah, kita menulisnya sintaknya. Kita yang menuliskan sintaknya sesuai keinginan kita. Nah, jadi nanti mungkin ada kita belajar menggunakan metode ini menggunakan aplikasi ya. Kalau sekarang kita akan dulu. Nah, lanjut. Nah, inilah sintak-sintaknya atau dalam bahasa pemrogramannya. Ada namanya tipe data. Ada int, ada integer, double, char, boolean, string, buffer, dan segala macamnya banyak. Makanya untuk yang lebih utamanya adalah seperti ini. Biar kalian mengerti. Kenapa harus ini? Karena ini tetap digunakan. Karena pembelajaran coding ini juga berpengaruh pada pembelajaran lainnya kayak apa? Matematika. Integer yaitu bilangan bulan. Bilangan apa? Iya, 1 sampai sekian ya kan. Tipe data bilangan pecahan menggunakan namanya double. Char menggunakan karakter tunggal. Char itu menggunakan namanya bahasa yang namanya itu kayak A sampai Z. Nah, boleh string juga sama. String sama char hampir sama, tapi string menggunakan nama kutip. Kutip menggunakan namanya teks atau bahasa ABC. Kalau lihat nih, ini yang statik, ini yang dinamis. Jadi paham? Jadi inilah bahasa-bahasa untuk tipe datanya atau sintak-sintak dalam bahasa pemrograman. Bisa kita lanjut? Nah, ini udah nih, oke, lanjut ke A. Nah, sebelum kita masuk ke sini, sebelum kita masuk ke dasar siswa ke A ini, ada yang mau ditanyakan dulu. Sebelum kita masuk ke dasar siswa ke A, ada yang mau ditanyakan mengenai coding? Yang menanyakan? Ya, apa? Untuk algoritma tadi bagaimana, Pak? Oke, algoritma. Untuk algoritma itu langkah apa? Algoritma langkah. Nah, langkah itu apa? Yaitu proses. Aduh, habis nih. Itu banyak stoknya. Kita gunakan dulu. Adalah nih proses. Prosesnya itu apa? Contohnya itu motor. Motor itu ada apa aja? Iya, mesin. Apa lagi? Knalpot. Iya. Knalpot. Terus roda. Kerangka. Rem. Pelak. Bodi. Nah, yang utama apa? Oli juga, Pak. Dan nah, ini disebut dengan langkah atau bahan-bahan atau penyiapan bahan-bahannya. Setelah namanya ini dibuat, baru kita bisa memprosesnya menjadi sebuah namanya motor. Nah, kita buat motor, iya, kan? Harus aja ya. Nah, nih ya. Jadi motor inilah langkah-langkahnya untuk kalian membuat sebuah motor. Ada namanya kerangkanya nantinya, terus bodinya, rodanya, terus minyaknya, terus olinya. Nah, jadi itulah disebut dengan algoritma. Gimana? Sudah hafal San? Oke. Bisa? Udah sampai sini masih ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya semua? Semoga nanti ya. Kalau ada bisa tanyakan nanti ya. Oke, lanjut. Kita bahas mengenai tentang kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Nah, intelijen ini yaitu kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir manusia dan juga membantu pembelajaran
Nah, Bapak jelaskan dulu. Jadi kecerdasan artifisial ini yaitu adalah bahasa pemrograman yang sudah tingkat tinggi atau tingkat lanjut. Dalam artian dia udah bisa memahami bahasa manusia karena membantu kinerja manusia. Nah, kemana tuh Pak? Gini, apabila kita yang udah pernah ke Google Map atau ke Google, nah Google itu adalah AI. Kok AI Pak? Nah, yang kita tahunya Google itu hanya sebagai tempat kayak bicara-bicara aja. Nah, itu termasuk sama AI. Nah, kenapa gitu? Apabila kalian mencari sebuah contoh, ayam rendang, nah gitu, atau nasi padang, gitu ya. Nah, jadi nasi padang itu nanti Google akan mencarikan sesuai dengan bahasa kalian, bahasa nasi padang, dan sesuai dengan program yang kalian masukkan. Jadi nanti dia akan muncul gambar nasi padang, terus apa aja nanti kalau segala macam nasi padang kayak gitu ya. Nah, jadi kecerdasan artifisial ini kita lanjut dari bahasa namanya yang dari coding tadi. Nah, untuk coding tadi yang tadi itu adalah berupa sintaknya. Setelah kita membuat sintaknya, akan menghasilkan sebuah namanya AI tadi. AI inilah yang di-upgrade terus hingga sampai namanya menggunakan bahasa Python atau bahasa kalian yang bisa dengan manusia, atau dia udah mengerti bahasa kita. Jadi kita nggak harus mengerti juga bahasa dia, tapi dia udah mengerti bahasa kita, dan juga dia bisa untuk memecahkan masalah atau apa yang kita cari. Nah, itulah namanya AI. Nah, kayak Shopee, kalian mencari barang-barang di Shopee, apa kosmetik, kalau cewek ini, kalau yang cowok palingan itu kereta, gitu. Nah, itu di Shopee itu udah tinggal namanya pencarian. Nanti akan dituju ke bagian yang kalian cari, itu termasuk AI. Nah, kalau lebih enaknya lagi kayak ChatGPT. Nah, ChatGPT ini adalah membantu proses pembelajaran kayak kita. Kalian yaitu belajar contohnya paling susah apa? Apa yang pernah belajar paling susah? Matematika. Nah, matematika menggunakan ChatGPT nanti akan ditelusuri bahwasanya hasil dari sekian ini apa? Nanti ChatGPT akan mencarinya dan menghasilkan jawaban. Jadi itulah namanya AI. Jadi ChatGPT itu atau Gemini atau di Facebook WA kalian ada kan yang namanya logo AI kan? Nah, itu namanya adalah AI atau namanya kecerdasan artifisial seperti itulah. Udah ada menggunakan di WA itu kayak apa namanya? Pencari-pencarian ada? Nah, itu sudah termasuk kalian sudah menggunakan namanya kecerdasan artifisial. Gimana paham ini? Jadi inilah namanya AI yang membantu kinerja manusia lebih mudah. Apalagi kalian membuat sebuah coding bisa membantu semua menggunakan namanya AI. Jadi tidak mencarinya sendiri. Lanjut. Nah, hubungan coding dengan AI. Nah, menulis algoritma pembelajaran mesin. Jadi nanti mas-mas itu dia AI itu udah mencari sebuah algoritmanya sendiri sesuai dengan apa yang kita minta, sesuai dengan ucapan kita, nanti akan mencarinya sendiri algoritmanya. Terus mengolah dataset, dia bisa mengolah juga menggunakan dataset dengan menggunakan bahasa pemrograman atau bahasa coding. Tapi dia itu dari namanya dia tuh kalau namanya AI ini udah bahasa mesinnya itu otomatis, pencarian sudah otomatis dari AI sendiri. Dan menggunakan aplikasi berbasis AI. Nah, ini hubungan coding dengan AI. Jadi coding itu sudah dituliskan algoritma, menggunakan mesin, mengolah dataset, dan segala macam, membangunkan sebuah aplikasi AI. Jadi untuk membuat sebuah AI harus menggunakan sebuah coding. Nah, itu dia. Nah, jadi hubungan coding sama AI itulah makanya berhubungan dia. Makanya dia coding sama AI itu adalah berhubungan. Buat robot ini aja menggunakan namanya AI juga. Juga bahasa coding juga. Tapi ingat, Bapak mau tanya, nih, yang pintar itu manusia atau robot? Manusia. Ya, manusia. Manusia. Karena manusia yang membuat sebuah robot menggunakan coding. Walaupun robot itu canggih, tapi yang pintar itu tetap manusia. Nah, itu dia. Jadi itulah namanya hubungan coding dan AI. Jadi manusia sebagai pembuatannya, AI itu atau namanya pembuatan kayak proyek segala macam itu adalah codingnya.
itu yang positif. Ada juga loh, kayak ID yang positif sama negatif. Untuk positifnya yaitu efisien, otomatis, guna pasti dan berbagai bidang. Maksudnya dia bisa digunakan berbagai bidang, belajar apapun, mencari masalah segala macam, atau mencari jawaban segala macam, dia bisa. Efisiennya otomatis dalam artian pencarian itu sesuai dengan arahannya nantinya yang berikutnya. Nah, negatifnya apa? Negatifnya ya itulah misalkan kalian ujian, kalian langsung menggunakan coding atau menggunakan AI ini mencari suatu jawaban, nah itu efek negatif. Jadi jangan gunakan efek negatifnya ya, tapi gunakan AI ini sebagai efek positif. Untuk misalkan kalian tidak tahu dan belajar kan kalian bisa menggunakan ini. Tapi kalau untuk mencari jawaban, janganlah ya. Tuh tantangannya yaitu etika penggunaan AI. Jadi etika itu dalam namanya kalian menggunakan AI. Dalam artian kalau AI ini kan bebas menggunakan bahasa apapun ya kan. Nah tapi kalau bisa menggunakan ya bahasa apapun, tapi dalam artian pencarian itu sesuai dengan yang biasa saja yang baik etikanya. Ancaman pekerjaan manusia. Nah memang iya. Kalau misalkan kita nah, walaupun kita namanya AI yang tinggi, berarti ini dengan artian kita udah membuat robot. Jadi misalkan kita jadi udah membuat robot semua, jadi kita ngapain ya kita? Jadi pekerjaan kita dihilangkan ya kan? Jadi kita mau makan apa kan? Tapi kita akan bisa itu juga. Kenapa? Karena robot itu sampai mana sih tahannya ya kan? Dalam artian daya tahannya sampai mana? Kan nggak tahu juga kan? Kita menggunakan tenaga manusia. Tapi inilah tantangannya, antara pekerjaan manusia akan menurun. Ya, bias data, bisa membias data atau mengolah data. Nah, jadi tantangan bias data itu maksudnya itu kalian AI ini juga bisa berhati-hati, jangan sama-sama mengklik karena ini AI dan sama-sama mengklik karena AI ini ada namanya kayak virus dalam artian akun kalian nanti bisa terbajak, jadi bisa tersebar ke semua itu jadi tantangannya. Makanya untuk data ini ya bisa verifikasi atau menggunakan data yang nggak yang dipakai gitu loh atau password jamret gitu bisa dipakai. Tapi dalam artian data itu aman, ujian inilah tantangannya dalam namanya dampak AI. Data kita memang bisa nantinya tersimpan di AI itu dan juga orang bisa melihat, tapi kalau bisa ya dijaga data kita menggunakan keamanannya. Nanti ada keamanan menggunakan AI. Nah inilah dampak positif yang terdapat bilang negatif dan ini tantangan dalam dampak AI. Kalau saya ini paham? Ada yang mau lebih? Ada yang mau sampai sini? Atau ada yang mau tanya sampai sini mengenai KA? Ya, apa namanya? KA itu dari Bapak bilang sebagai namanya pembantu kinerja manusia dalam mengolah semua data, angka, terus tugas, ya membantu tenaga manusia. Dalam KA ini kayak seperti dalam hasil yaitu namanya codingan itu dalam hasil kita membuat namanya script juga dalam bahasa namanya ini sudah dimengerti. Jadi AI ini akan menghasilkan data atau aplikasi atau yang hasilnya itu sesuai dengan keinginan kita. Contohnya kayak tadi Bapak bilang di PT. Nah, AI ini dalam PT itu apa yang kita inginkan. Misalkan gimana sih membuat sebuah bangku secara kokoh. Nah, AI akan menjawab sesuai dengan hasilnya. Memang sesuai dengan hasilnya. Memang pasti dalam pembuatannya, bahan-bahannya, berapa sentimeternya. Nah, itulah pembantunya. Jadi itulah bilang KA itu sebagai pembantu kinerja manusia. Tapi ingat ya, dan Bapak juga bilang enggak. Negatifnya itu jangan keseringan menggunakan AI. Itu pikir jangan menggunakan logika kalian juga ya. Karena jangan karena itu AI mudah dan bisa membantu kinerja kita. Otak kita juga jangan sampai namanya berpikir kita ini kalah sama yang kaya. Itu ya. Ada pertanyaan lagi Mas? Gimana paham? Oke, terima kasih Mas. Jawab. Oke. Kesimpulan ya. Nah, tadinya tentang kesimpulan, tapi sebelum tentang kesimpulan, Bapak mau memberikan sesuatu namanya tugas. Tugas itu yaitu
coding block. Nah, ya. Coding block. Apa ini Pak coding block ini? Nah, coding block ini adalah pembuatan sebuah bagian pembelajaran di mana proses pembelajarannya itu menggunakan namanya coding block. Block kayak puzzle. Puzzle tau kan? Udah pernah main puzzle kan? Ayo siapa yang pernah main puzzle? Udah pernah semua? Udah ya. Nah, mungkin ada orang puzzle ya kan? Nah, jadi ini juga disebut dengan coding block. Jadi dari variasi dalam namanya coding itu berbagai macam. Jadi menggunakan namanya coding block. Oke. Jadi ini Bapak ada yang perlu memberikan tugas yaitu membuat coding block. Nah, itu boleh kalian menggunakan HP karena kita ada laptop. Jadi gunakan HP dan menggunakan jaringan. Nah, silakan ini Bapak berikan misalnya 4 kelompok karena dari instruksi terapi jadi Bapak bagi aja kelompoknya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Nah, kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi membuat sebuah namanya coding nantinya masuk ke bagian sini. Nanti pergi ke bagian link ya. Nah, ini dia. Nah, itu dia. Masuk ke bagian coding ini. Nah, jadi nanti kalian masuk ke sini pilih bagian namanya labirin. Jadi tugasnya itu kalian membuat sebuah labirin, ya. Jadi nanti ada isiannya itu seperti ini. Nah, karena jelaskan dari coding ini adalah namanya coding block dan ini adalah sebuah gambar. Dan ini adalah tes cara menjalankan. Nah, nanti kalian yang membuat bagaimana sih orang ini menuju ke bagian garis finish menggunakan bahasa namanya coding block ini. Dengan apa? Di sini ada tulisan drama itu belok kiri, belok kanan. Nah, kalau kita lihatnya sesuai dengan arahan atau logika kita, ada nggak belok kiri, belok kanan? Nggak ada. Jadi dia ada drama maju. Jadi nanti kalau masukkan ini gerak maju, coba kita jalankan. Nah, cuma majunya sekali. Mana mau majunya 2 kali? Jadi tambah gerak maju 2 kali. Jadi nanti tambah itu gerak maju 2 kali. Kita tengok. Nah, itu dia. Jadi dia selesai. Nah, inilah hasil namanya stepnya bergerak maju. Jadi orang itu akan bergerak maju 2 kali hingga ke garis di finish. Nah, jadi anak-anak bapak semua yaitu coba membuat nanti dari 2 sampai 10 ini ya. Kemudian nanti buat belok yang samping itu sesuai dengan logika kalian. Kalau tadi belok kanan belok kiri, nah karena ini ada tadi belok kanan belok kiri, gunakan belok kanan belok kiri. Kalau dia maju dia maju. Nah, oke. Pak ke sini? Nah, oke kalau gitu coba ini dulu. Berdiri dulu semuanya. Kita berdiri dulu ya. Itu coba kita satu ini ada lembaga kita gunakan biasa yaitu ini. Nah, yang jauh mungkin berdekat, yang dekat mungkin jauh. Dan nanti aba-abanya kalau bapak tentu sekali, kalau bapak tentu 2 kali, kalau bapak itu tentu 3 kali, nanti kalau tak ada cukup kalian sempat, ya. Tapi nanti kalau misalnya bapak belum ambil spidolnya, kalian ambil spidolnya ya. Oke pak. Udah siap? Tepuk sekali, 2 kali, 1, amin. Dapat.
lagi. Oke, sekali lagi. Ayo. Ya, kalau di tengah-tengah. Dan nanti ada kata-kata. Ya. Tepuk sekali. 2, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, habis. Nah, silakan dikeluarkan HP-nya, boleh dikeluarkan HP-nya. Ya, keluarkan HP-nya. Ini linknya mungkin udah bapak sini ya, kalau perlu terkenal ya. Nah, silakan dibuka dulu di grupnya. Nah, udah silakan buka linknya dan dikerjakan di kelompok per kelompok. Ya secara individu ya, kerja secara kelompok. Kalau ada yang tak tahu atau yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Nah, silakan buat itu dari 1 sampai 10 atau sebagaimana kalian bisa aja. Oke, silakan dikerjakan. Boleh dikerjakan. Menggunakan HP-nya, boleh. Nanti kalau ada yang nggak tahu, boleh kita tanyakan. Oke, ini Bapak jelaskan sedikit. Ini ada warna hijau. Nah, untuk warna hijau ini adalah secara berulang. Pembuatannya secara berulang. Jadi digunakan berulang banyak-banyak karena yang Anda memiliki koridornya hanya di sini dan tidak. Kalau di sini 4, 4. Kalau di sini 5, 5. Jadi nggak bisa banyak. Nah, coba laksanakan coba. Mana? Susah?
Untuk pembahasan yang sini ada bahasa ya, kalau mungkin di kalian itu ya, kita bahasa kali bahasa dari tidak. Ya. Gimana? Nomor berapa? Udah nomor 5 ya? Nah, ini nanti menggunakan namanya yang dari apabila yang ada di sini dari betul, ini kita berulang, berulang, kita berulang. Terus yang ini kan mana nih? Dari awalnya dari ketiga, nah apabila sampai ke tujuan, kan dia belok ke kiri ya. Jadi nanti dia bisa terus secara berulang. Terus yang ketiga bagian ini lama-lama kalau juga bergerak nanti bergerak itu nanti belum apa nanti karena nanti baru sampai sana baru pulang berbuat kan mana dia nah ya pasti jadi dia gerak maju nanti 2 kali baru nanti dia gerak lagi baru nanti geraknya maju secara berulang. Dari mau tanya, lewat semua bisa. Gimana? Oke, udah bisa lah ya. Ambil ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Kalau ada lagi. Delapan. Udah. Delapan. Dari 10 Pak. Dari 10. Udah Pak.
9. Ini berapa? 10. Sisanya? Ini? Ini berapa? 9. Ini berapa? 8. Ini berapa tadi? Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 ya? Ini banyak dari programan itu. Mungkin nanti kalau kita sudah selesai boleh lanjut. Kalau belum kalau kita masalah jadi tidak tingkatnya ya, ada tingkatannya yang paling mudah juga yang paling sulit. Ada tingkatannya. Kita menggunakan namanya blok G. Selesai semua? Tidak, jadi Bapak pada sebut saja ini. Kita bagi namanya kode bagian dulu. Selesai semua? Oke, kalau sudah bisa kita untuk presentasikan ke kelompok ya? Bisa? Oke. Nah, nanti untuk maju ke kelompok, Bapak minta yaitu bisa dijelaskan. Kita buat dulu ya. Nah, bisa menjelaskan penyakitnya, tapi kalian pilih dulu mau ngomong nomor berapa. Nanti kalau misalnya kamu mau nomor 2, tadi kita nomor 1 kita selesaikan. Tentang nomor 2, nomor 3 kamu jelaskan. Nanti maju mau presentasi nomor berapa, nomor 3. Dari kelompok apa? Kelompok 1 contohnya. Jadi nanti presentasi yang keduanya dan juga dijelaskan dari hasil gambarnya, codingnya, dan yang hasil coding jalankan nantinya ya. Bisa? Oke, kalau gitu boleh silakan presentasikan Bapak itu kan? Apa aja? Oke, kelompok 3 lah dulu. Karena kelompok 3, 1, 2, 3. Silakan presentasikan kelompok 3. Untuk nomor berapa untuk presentasi nomor 3? Hah? Nomor 3? Ya. Oke, silakan presentasikan. Silakan semuanya ke depan. Silakan semuanya ke depan. Silakan ya. Penting, nanti silakan dijelaskan untuk codingnya, terus gimana codingnya, terus gambarnya.
tentang coding blok yang telah dijelaskan oleh Bapak. Saya selaku ketua Mutani dan anggota saya yang Sofia. Di sini akan menjelaskan tentang coding blok yang telah dijelaskan oleh Febri. Ini saya akan menjelaskan ini. Oke, semua, halo. Perhatikan di depan bukan. Halo, jangan pegang HP dulu. Ya. Silakan, Teh. Baik, di sini saya menjelaskan bagaimana orang ini bisa mencapai finish. Oke. Apa caranya? Boleh, apa itu juga perhatikan dulu. Jadi untuk orang ini, jadi kelompok 3 ini itu bagaimana sih katanya orang ini berjalan sampai ke garis finish. Nah, gimana caranya Ulia? Ya. Oke, yang ini nih. Ya. Terus bergerak dulu. Di mana? Di sini. Nah, sini. Sini. Terus tinggal jalan programnya. BTS. Oh iya, bisa. Tepuk tangan dulu semua. Oke, silakan belajar dulu. Sekian dari hasil kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Kembali bertanya. Oke, nggak apa-apa ya anak. Presentasi ini kita belajar dalam presentasi dan juga menjelaskan. Yang penting kalian tahu dan pandai namanya proses untuk menjelaskan dalam pemrograman ini. Itu pemrograman nih, kalian bisa menjelaskan, nanti bapak bantu juga. Nah, jadi kalau soal ke depan untuk menjelaskan mengenai pembuatan program ini, karena kita kan juga baru juga kan, nanti bapak bantu juga jelaskannya. Nah, silakan lanjut untuk kelompok 2. Silakan untuk presentasikan. Berapa presentasikan? Nomor 4. Oke. Silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Papi dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang coding yang nomor 4. Oke. Jadi untuk memulainya kita harus meletakkan balon hijau ini terlebih dahulu. Karena jika hanya satu balon saja, hanya satu perintah saja terjadi. Jika diletakkan balon ini, maka akan mengulangi perintah yang diletakkan di dalamnya. Jadi perintah yang pertama itu bergerak maju. Oke, jadi mana? Iya, di dalam ini. Sini. Coba. Setelah itu di bawah yang bergerak maju, belok kiri. Belok kiri. Coba. Di sini. Coba di bawah coba. Di bawah belok kiri, tidak bergerak maju lagi. Bergerak lagi. Coba. Oke. Baru belok kanan di bawah bergerak maju. Belok kanan di bawah bergerak maju. Nah,
perintah ini akan mengulangi perintah-perintah yang di dalamnya. Bisa dilihat kalau kita dalam program ini. Oke, coba kita lihat programnya ya. Banyak pertanyaan. Tetap enggak? Kurang? Enggak. Karena ini adalah yang paling penting. Oke, selesai kita tadi. Ya, tepuk tangan dulu semua. Terima kasih kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu semua. Oke, kalau gitu cukup perhatian aja tugasnya doa-doa. Nah, jadi inilah untuk namanya kita membahas mengenai coding dan namanya KA ini. Mungkin KA ini tadi pertemuan berikutnya ya. Nah, untuk coding ini kan coding-codingnya tadi yang kalian buat, makanya dari hasil pengkodian kalian tadi kita akan berjalan sampai namanya tujuan kalian. Kemana kalian mau tuju tadi kan? Dari orang ini sampai ke tujuan. Jadi gitu dia. Nah, dan bisa semua tadi kan? Oke, mungkin ada cuma begitu pada lagi yang belum ya. Oke, kalau gitu cukup mungkin sampai sekian pertemuan kita hari ini. Nah, dari pertemuan coding dan KA ini ada yang bisa menyaksikan anak bapak semua? Ya. Oke, boleh. Silakan Bobi di depan sampaikan. Ya, boleh. Ya, silakan dipresentasikan. Silakan berikan kesimpulan. Oke, saya menyimpulkan dari materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang coding. Coding ini sangat berguna untuk kita dalam mempelajari dasar-dasar langkah dan cara berpikir struktur. Dan coding ini bisa menyadarkan kita bahwa coding tidak hanya membuat tentang coding, melainkan agar kita itu berpikir secara keras dan bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Oke, terima kasih. Untuk Bobi sudah beri kesimpulan untuk pagi hari ini karena kita belajar namanya coding dan saat ini. Oke, itulah kesimpulan yang kita dapat. Apabila dibuka sedikit, itulah hasil dari hasil kita belajar ini. Jadi kita nggak ibaratkan dia belajar coding aja, atau mengenai tentang script aja, atau namanya struktur aja. Tapi kalian belajar secara namanya logis. Bagaimana sih sampainya ini kayak tadi orang ini sampai juga itu kalian berpikir secara namanya logika. Nah, jadi baru kemudian dimasukin yaitu namanya bahasa grama. Mungkin cukup sekian dari bapak kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi berikutnya. Nanti kita belajar mengenai tentang KA lagi ya, materi KA selanjutnya. Oke, cukup sekian dari bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ketua kelas ditutup dulu? Baiklah, sebelum kita menyudahi materi kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru kita. Waalaikumsalam